Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku akan bercerita tentang asal-usul penghuni pertama di Pulau Jawa. Nah, seperti yang kita tahu nih, atau yang bahkan belum kalian tahu sama sekali, bahwa sejarah awal Pulau Jawa seolah seperti misteri. Karena sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh dunia. Sampai pulau ini pernah dikunjungi oleh peziarah dari Cina, yaitu Fahian pada tahun 412 Masehi. Sebelum kita akan lanjutkan, untuk kalian semua yang belum subscribe, tolong ya channel ini di subscribe agar terus berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua pastinya. Oke, setelah kalian mensubscribe, mari kita lanjutkan dan simak cerita berikut ini. Berdasarkan buku Sejarah Gaib Tanah Jawa karangan C.W. Leadbeater cetakan 1 Maret 2015, disebutkan pada 2000 tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis. Tapi setelah Atlantis hancur, Jawa menjadi negeri yang terpisah. Nah, ketika masih dikuasai oleh bangsa Atlantis, ajaran gaib, hitam, dan sesat mulai diajarkan kepada penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Pada zaman itu, mereka diperintahkan oleh raja yang merangkap sebagai imam agung dari aliran hitam itu. Di antara raja ini ada seorang yang sangat fanatik dalam kepercayaan aliran hitam. Akibat dari itu, pengaruh aliran sesat pada saat itu kemudian semakin kuat dan merusak tatanan kehidupan yang ada saat itu. Mereka memuja dewa yang kejam, yang selalu meminta persembahan manusia dan hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan iblis tanpa kesempatan untuk melepaskan diri. Sang raja kemudian memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjalankan praktik kepercayaan yang mengorbankan darah setiap hari, maka wilayahnya dapat diselamatkan dari kehancuran. Hal ini didasari keyakinannya bahwa dewa-dewa ganas dan haus darahlah yang memegang kendali atas Pulau Jawa pada saat itu. Para dewa telah membuktikan kekuatan dahsyatnya dengan letusan gunung berapi berulang-ulang dan bencana-bencana alam lainnya. Raja tersebut lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran gaib demi untuk menjaga dan memelihara perlindungan atas Pulau Jawa. Salah satu caranya dengan praktik ilmu gaib dari para ahli sihir. Hal ini dilakukan agar kelak semua sesembahan darah kepada dewa-dewa haus darah yang bersemayam di seluruh Jawa tetap dilanjutkan di sepanjang abad-abad yang akan datang. Demi terwujudnya maksud itu, dia kemudian menciptakan mantra yang sangat kuat di atas Pulau Jawa agar aliran hitam yang dianutnya tersebut tidak akan lenyap selamanya. Akibat dari hal itu masih dapat dilihat baik secara etris maupun astral dalam bentuk awan gelap yang besar melayang di atas Pulau Jawa. Awan hitam ini anehnya kelihatan seolah-olah seperti tertambat pada titik-titik tertentu saja, sehingga tidak lantas terbawa oleh angin dan tetap tinggal pada tempatnya. Titik-titik lokasi awan hitam ini sengaja dimagnetisir oleh raja dekat dengan kawah-kawah Gunung Merapi. Salah satu alasannya adalah karena kawah-kawah tersebut biasanya ditempati oleh beragam jenis makhluk-makhluk halus, sehingga makhluk-makhluk gaib itu dapat diperintah oleh sang raja. Kemudian pada 1200 tahun sebelum Masehi, terjadi invasi secara damai terhadap Pulau Jawa oleh Raja Vaisvatamanu yang beragama Hindu. Mereka datang secara damai, tinggal di pantai dan pada akhirnya membentuk kota perdagangan kecil yang independen.
Seiring berjalannya waktu, kekuatan para pendatang Hindu ini meningkat pesat dan akhirnya menjadi dominan dalam satu komunitas. Akan tetapi, walaupun agama Hindu telah diterima oleh penduduk, namun dalam kenyataannya pemuja lama terhadap ajaran sesat tetap dilaksanakan, dan bahkan praktik ilmu gaib malah makin menjamur. Melihat kondisi tersebut, Raja Vaisvata yang berkuasa saat itu meminta untuk mengirimkan ekspedisi ke Jawa pada tahun 78 Masehi. Ekspedisi ini dilakukan untuk menangkal pengaruh buruk dari aliran sesat yang sudah membumi di tanah Jawa tersebut. Dan pemimpin ekspedisi ini dipimpin oleh ahli spiritual bernama Aji Saka atau Saka Aji. Aji Saka ini sangat memahami tugas yang diembannya. Aji Saka selalu menanam benda yang berdaya magnet kuat yang telah dimantrai di 7 tempat di Pulau Jawa untuk menyingkirkan pengaruh aliran hitam dari tanah Jawa atau tumbal bagi tanah Jawa. Untuk tempat menguburkan tumbal atau jimatnya yang paling penting dan kuat, Aji Saka memilih perbukitan yang mengarah ke Sungai Progo dan tempat yang sangat dekat dengan titik Pulau Jawa. Legenda mengenai Aji Saka ini dalam berbagai cerita juga dianggap melambangkan kedatangan Dharma atau ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Akan tetapi, penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa Saka atau Soko yang berarti penting, pangkal, atau asal muasal. Maka namanya bermakna Raja Asal Muasal atau Raja Pertama. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban, tata tertib, dan keteraturan ke Jawa. Karena Aji Saka telah mengalahkan Raja Jahat Prabu Dewata Cengkar, sang penguasa ilmu hitam yang kala itu menguasai Pulau Jawa. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta tarik tahun Saka, atau setidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. Tumbal Aji Saka untuk menangkal kekuatan hitam pun bertahan hingga beratus-ratus tahun kemudian, hingga sampai pada keadaan di mana jin kembali berkuasa, hujan darah di mana-mana, dan bencana merajalela. Pada masa ini berkembanglah beberapa aliran gaib di Pulau Jawa, diantaranya kejawen, klinik, dan kebatinan. Lalu pada awal abad 13 datanglah Syekh Subahir, seorang ulama yang dikirim Kesultanan Turki Utsmaniyah ke tanah Jawa. Syekh Subahir adalah seorang ulama besar yang diyakini untuk menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran Islam di Nusantara. Karena Syekh Subahir mengetahui kondisi Pulau Jawa banyak dipengaruhi unsur gaib yang sangat mengganggu, lalu Syekh Subahir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Kemudian dengan karomah yang dimilikinya, batu hitam dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa, hasilnya kekuatan gaib yang mengganggu di Pulau Jawa dapat dihalau. Pada masa ini, ilmu kebatinan berkembang lagi menjadi beberapa cabang, yaitu ketabiban, kewaskitaan, kesaktian, kanuragan, kekebalan, pengasihan, termasuk juga tenaga dalam. Kemudian sepeninggalan Syekh Subahir, pemagaran gaib terhadap pengaruh negatif dilanjutkan oleh para wali Songo. Para wali ini mengajarkan ajaran Islam, salah satu di antaranya yang terkenal yaitu Sunan Kalijaga.